Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walaha wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Ihsaniyah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mana terakhir ya bacanya? Wa atakuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sik. Itu kan salah ya? Tentang masalah wasiat yang kita dianjurkan untuk menulis di bawah, taruhnya di bawah bantal. Apa yang nanti kita akan wujudkan setelah wafat itu menjadi apa? Menjadi kelaziman yang harus dijalankan. Kemudian watanama itu. Watanama taiban minadz-dzunub. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ila an qala wa tanama taiban minadz-dzunubi mustaghfiran aziman ala an la ta'udahu ila ma'siyatin wa'zim ala al-khairi li jami'il muslimina in ba'athaka Allah ta'ala wa tadhkuru annaka satudja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan laisa ma'aka illa amaluka wa la tujza illa bisa'ika wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajim. ومريضنا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم ارتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa tanama taiban minadz-dzunub, dan wasiat yang kelima. Ini wasiat yang disusun oleh Imam Ghazali ketika kita melakukan sebelum tidur. Jadi wasiatnya ada 8. Pertama yang kemarin kita bicara istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Itu yang pertama.
Ya. Yang kedua, tidur bagian menghadap kanan, berbaring ke arah kanan, seperti layaknya ketika kita lagi berada di liang kubur ketika meninggal. Itu dua. Lalu yang ketiga, tazakkar, mengingat bahwa tidur itu layaknya kematian. Tidur seperti bangun, kita mengingat seperti dibangkitkan dari liang kubur ke padang mahsyar. Yang ketiga, ingat. Lalu yang keempat, wasiat yang kita bahas pada pertemuan terakhir. Wasiat tertulis di wisada kita, di apa? Bantal. Itu yang empat. Nah, yang kelima sekarang. Yang kelima adalah tanamu taiban minadz dzunub. Bahwasanya antanama, annya mahdzufah, dibuang karena maktuf kepada yang sebelumnya. Watanama, dan bahwasanya engkau tidur taiban, dalam keadaan bertobat, minadz dzunub. Yang kelima tuh, ya, tobat dari segala dosa. Jadi seorang kalau sudah jiwanya, arti tobat kan rujuk kembali kepada Allah. Nah, maka di situ pula segala apapun kekurangannya bakal tertutupi. Segala kesalahannya bakal nanti diampuni oleh Allah. Tapi taubat yang disebut taubatan nasuha. Taubatan nasuha kalau terpenuhi akan 3 syarat yang berkaitan kepada Allah, ditambah lagi kalau memang itu berkaitan dengan hak manusia. Pertama, an-nadam anidz-dzunubis salifah. Pasti itu harus adanya penyesalan. Penyesalan dari dosa yang lampau. Kenapa aku lakukan ini? Kenapa aku begini? Introspeksi jiwanya. Nah, ini harus ada an-nadam anidz-dzunubis salifah. Yang kedua, al-igla antil kadzunub. Dia mencabut. Bukan dia nyesel-nyesel, dia minum khamr, temennya masih ada, datengin lagi. Hijrah sudah. Ya, berbuat dia maksiat, apapun berkaitan, apapun maksiat, udah ikhla anidzunub, jiwanya mencabut, dengan mau lagi berbuat itu. Dan yang ketiga, al-azmu an la ya'ud ilai ma'ash. Bertekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan nista tersebut sepanjang hidupnya. Ini dia 3 berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Khaliq. Berkaitan dengan makhluk, maka ditambah lagi, yaitu meminta keridhaan atau balasan setimpal. La budda min tabri'atin lizimami. Kalau berkaitan dengan hak Adam, hak manusia, maka labud, ya, tabri'al lizimam. Artinya minta ridho atau balasan setimpal. Dia pernah mukul si fulan, nggak bakal sampai ke hadratillah tuh kalau nggak diminta ridhonya. Ya, kalau nggak minta ridho, yaitu balasan setimpal. Tapi orangnya sudah nggak ada, minta sama ahli waris. Kita pernah ngambil uangnya, kasih ke ahli waris, balikin. Orangnya nggak ada juga. Ahli warisnya nggak ada, dianya udah nggak ada. Maka ulama menyatakan kita sodakoh. Sodakoh yang kaitannya itu jariah, niatkan buat si fulan. Niatkan buat si fulan. Itu namanya, insya Allah kita berharap itu bisa terampuni. Karena berkaitan dengan manusia.
Ini yang ribetnya berkaitan manusia sudah. Karena al-huququl adamiyah mabniyatun 'alal musyahah. Al-huquq atau huququl adami atau al-huququl adamiyah mabniyatun 'alal musyahah. Hak manusia itu dilandaskan dengan saling dendam. Itu musyahah, saling dendam. Apa iya? Mungkin mulut bicara iya, belum tentu hati. Kita ngambil barang dia, kita pukul mungkin, naudzubillah min fisik. Apa iya dia ridho? Mungkin dia bicara begitu karena nggak enak, ya, karena gimana, tapi di hati. Tapi huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah itu dilandaskan dengan saling memaafkan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah berikan apapun. Nah itu dia. Maka disebut watanama ta'iban. Dia tidur dalam keadaan bertobat dari dosa, mustaghfiran, beristighfar. Istighfar kepada Allah. Karena istighfar ini bukan hanya berkaitan untuk urusan ukhrawiyah saja, banyak sekali manfaatnya untuk urusan duniawiyah. Faqul istaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ja'alukum jannatin wa ja'alakum anhara. Bayangin itu istighfar, faedahnya yang disebut dalam ayat tersebut semua berkaitan dengan dunia. Maka tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung bagi mereka yang dalam lembaran kebaikannya banyak sekali istighfar. Aziman, bertekad, an la ta'udahu, bahwasanya engkau tidak kembali kepadanya, ya. Ala an, ya, aziman ala an la ta'uda. Apa pakai hu sih ya? Nggak pakai hu, makanya. Pakai rusak artinya pakai hu. Pakai hu di situ. Iya. Ya pakai hu, an la ta'uda, bahwasanya engkau tidak kembali ila maksiatin, kepada maksiat. Bahwasanya engkau tidak kembali kepada maksiat. Itu tekad. Nah, kalau sudah begitu, yubaddillahu sayyi'atihimil hasanat. Allah akan mengganti segala keburukannya menjadi kebaikan. Maka Imam Syafi'i ditanya, mana yang paling utama? Orang kafir masuk kepada Islam atau orang muslim yang taubat nasuhah dari maksiat? Maka beliau menjawab, orang muslim yang dia melakukan segala dosa lalu ditaubatan nasuhah lebih utama ketimbang orang kafir yang baru masuk Islam. Apa jawabannya? Karena orang kafir yang sebelum masuk Islam dia punya predikat al-jahil billah, dibodoh kepada Allah, sampailah dapat taufik hidayah sehingga dia masuk sampai diyakinkan Allah itu Tuhan. Maka berpindah dari derajat al-jahil billah ilal arif billah. Arti arif di sini bukan pengertian ulama sufiyah yang masya Allah makamnya, bukan, yaitu mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan yang layak dan patut untuk disembah. Tapi kalau orang muslim yang maksiat, melakukan apapun segala macam kemaksiatan, taufik hidayah, sampailah dia itu taubat dengan taubatan nasuh, maka mengantarkan predikatnya al-awwal yang pertama arif billah. Di awalnya arif billah kan, dia tahu Tuhannya Allah, cuman nggak puasa aja di warteg, kakinya doang, palanya nggak ada. Puasa ya masuk juga ke warung, ke warmo, ke warteg. Nah, mengantarkan jiwa tersebut dari al-arif billah ila mahbub indallah. Predikat dari yang pertama dia mengetahui Allah sampai menuju al-mahbub, orang yang dicintai Allah.
Nah, begitulah dalam sejarah kita dapatkan para ulama, para aulia yang asalnya mereka melakukan segala apapun bentuk dosa, tapi dengan taufik hidayah sampai mengantarkan mereka derajat yang sangat tinggi. Rabi'atul Adawiyah gimana, Fudail bin Iyad gimana, Ibrahim bin Adham, dan banyak-banyak lagi. Ya. Wa'zim 'alal khair li jami'il muslimin. Izin, tekadlah jiwa engkau atas segala kebaikan yang engkau berikan kepada seluruh orang Islam. Itu tekad. Anfa'uhum, yang paling manfaat itu ya adalah mereka memberikan manfaat kebaikan buat orang Islam. Itu dia. Izim, setelah engkau bangun, apa yang kau lakukan buat umat? Yang kau lakukan buat keluargamu, buat istri, buat tetangga, semuanya. Ini kebaikan. Tekad dari situ. Aniyah matiyah, niat kendaraan kita. Itu dia. Niat dulu. Ya. Sampai Imam Sayyidut Ta'ifah, beliau menyatakan, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq. Siapa orang yang membuka di hatinya ini satu niat kebaikan, di hati ngomong, aku ingin bantu si fulan, maka dengan sebabnya Allah akan buka untuk dia 70 dari kebaikan-kebaikan yang bakal dia dapatin pahala. Terakhir dia begini, begini. Satu kebaikan, satu niat, Allah berikan nanti jalannya 70. Kayak kita sekarang datang dari segala tempat yang antum, rumah-rumah antum, datang ke Masjid Ihsaniyah, duduk, niatnya mau ngaji. Sampai di sini pengen sholat. Sampai di sini ada tromol, bukan ngambil tromol juga bukan. Mengasih. Sampai sini kita bisa bicara tentang ilmu yang semuanya pahala. Lihat. Satu kebaikan Allah berikan jadi 70. Tapi sebaliknya, wa man fataha ala nafsihi baba niyatin sayyi'atin, siapa yang membuka di hatinya satu bab dari niat yang buruk, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil khidlan, niscaya Allah akan buka untuknya 70 dari pintu-pintu keburukan. Asalnya mau nongkrong sama temennya main gitar, duduk di situ, ngomong kotor, ngomongin orang, ada bir oplosan diambil juga, nenggelek juga. Akhirnya naudzubillah nyuri, ayo kita curi yuk, kita ngerampok, nah udah semua. Bunuh, naudzubillah. Itu dia sebab. Dari satu keburukan Allah buka 70. Dari satu kebaikan niatnya Allah buka 70 jalan ke baik. Wa tadhkuru annaka satudja'u fil lahdi, dan engkau mengingat ketika kau tidur engkau pun akan ditaruh ya di dalam liangku, diletakkan, satudja' itu diletakkan, ditaruh di dalam liangku kubur. Laisa ma'aka, tidak akan ada bersamamu illa amaluk, melainkan amalmu. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Udah, itu dia ayat. Ya. Kadzalika wahidan faridan, ya Allah. Dan demikian itu faridan wahidan, seorang diri, sebatang kara, tidak ada teman, tidak ada istri, tidak ada anak, nggak ada keluarga sendiri. Maka layaklah apa yang disebut Nabi SAW, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Tidaklah seorang mayit di alam kuburnya melainkan seperti orang yang tenggelam, nggak bisa berenang. Apa yang pertama kali keluar dari mulutnya? Minta tolong. Nah, itu yang terjadi. Dan seluruh kita, jangankan kita orang biasa, orang-orang besar,
waliullah dan sebagainya, mereka pun juga merasa takut di alamku untuk pertama kalinya. Wahsyah, suatu hal yang ditakutkan. Karena nggak ada teman, nggak ada keluarga, nggak ada siapa pun, nggak ada. Yang ada siapa? Nih ngaji kita malam Kamis. Amal yang kita lakuin, duduk di majlis taklim, qiyamul lail kita, sedekah kita, nangis kita karena takut, bukan nangis karena utang. Nah, kalau dia nangis karena utang, orderan nggak ada, nangis gitu. Karena Allah, pikirin nasib, ya Allah, tuh lihat, pikirin nggak ada. Maka Sayyidina Umar katakan izzul dunya bil mal. Izzul dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Mau kita mulia, ada harta, orang bakal sanjungin, orang bakal jempolin, orang bakal juga pujiin. Tapi kalau kita kere, kanker, kantong, nggak ada kita, ya Allah, nggak dipandang. Itu dunia begitu. Mau nggak mau harus begitulah. Wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Sedangkan kemuliaan akhirat itu dengan bagusnya maka jangan lepas untuk kita baca doa sapu masjid. Ya, sapu masjid. Rabbana atina fid dunya. Ya, sapu masjid kan? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jangan lepas itu doa tuh. Jangan ngeremehin doa itu juga. Itu doa yang dipanjatkan oleh Al-Imam Qutbul Ghuth Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang beliau menyatakan dengan sebab doa inilah Allah buka 70 ilmu yang Allah berikan kepada jiwa. Oke, kita kalau ditarim di Hadramaut, kalau qasidah yang dikarang oleh Imamul Haddad nggak pakai selawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, nggak begitu. Tapi kalau qasidah yang lain dimulai dengan selawat. Tapi kalau Imamul Haddad dimulai Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baru mulai. Qasidah apa aja yang dikarang oleh beliau baru mulai itu. Ya, itu dia. Jami' syamil li syumul khairatud dunya wal ukhra. Udah meliputi semua itu doa. Mau kebaikan apa aja dunia, kita minta Rabbana atina fid dunya. Mau kebaikan akhirat, wa fil akhirati hasanatan, dan terpelihara dari alam kubur, wa qina adzabannar. Wala tastajlibun naum. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bisirril